Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elka Farhadanti, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kanjuruhan Malang. Ingin melaksanakan tugas dari dosen pengampu yaitu Pak Ali Ismail, yaitu mempresentasikan makalah saya yang ada di pertemuan ke-12 yang bertemakan saya membawa topik yaitu pengaruh sistem pembelajaran daring atau sepada bagi pelajar. Pada makalah ini saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem daring, kesulitan belajar, apa yang dirasakan mereka, dampak apa, resiko apa yang dirasakan pada daring pada masa pandemi COVID-19. Terus metodenya apa aja? Saya juga mengambil tema ini dari mana? Saya kutip dari mana? Saya analisis dari mana? Akan saya bawakan di presentasi kali ini. Jadi durasi presentasi ini adalah 15 menit. Maka akan saya mulai dari sekarang. Sebenarnya sistem daring itu membawa dampak positif dan negatif bagi belajar. Hanya yang saya rasakan ini lebih banyak ke negatif daripada ke positif. Positifnya mungkin bagi pelajar yang saya lihat, yang bukan saya aja yang melihat, tapi ini yang menjadi penyebab mengapa pemerintah memberikan peraturan bahwa COVID-19 saat pandemi kayak gini, mahasiswa, belajar, murid maupun anak-anak itu diharuskan di rumah. Seluruh orang dari negara manapun saat COVID-19 diharuskan di rumah masing-masing. Tidak boleh keluar. Boleh keluar tapi hanya untuk beberapa kepentingan saja. Jadi pelaksanaan pembelajaran daring ini juga dapat berjalan dengan lancar kalau mereka di rumah. Mungkin kendala yang dihadapi saat COVID-19 ini menurut saya yang menyebabkan ada pembelajaran daring itu ketersediaan kuota internet sama kuota bisa aja ada tersedia. Kan setiap sekolah itu memberikan fasilitas, ada yang memberikan fasilitas, ada yang tidak. Dan menurut saya kuota internet menurut saya tidak masalah. Cuma yang biasanya tidak dapat dihindari itu sinyal dan keterbatasan ekonomi bagi yang tidak ada kuota. Terus dampak negatifnya, kenapa saya bilang lebih banyak daripada dampak positif? Karena dampak positif itu menurut saya karena COVID-19 ini lebih baik disarankan untuk di rumah saja untuk keamanan bersama. Tapi itu hanya secercah dampak positifnya. Dampak negatifnya lebih banyak sekali. Yang pertama, pelajar atau siswa itu jadi banyak kendala yang dihadapi dari segi psikologi, psikisnya mereka, terus dari cara atau gaya belajarnya mereka, pemahaman mereka tentang pembelajaran masing-masing, terus juga gangguan mental anak karena terus-menerus di rumah.
menyebabkan pergaulan mereka terganggu dan lain sebagainya. Terus mungkin dari segi orang tuanya juga, jadi listrik, pembayaran mereka jadi mendongkrak, keuangannya, pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan karena ada beberapa orang tua mereka yang di PHK, jadi menyebabkan yaitu keterbatasan ekonomi. Namun pembelajaran daring dinilai efektif oleh pemerintah karena pembelajaran masa-masa pandemi seperti ini diperlukan model yang lebih variatif. Kan kalau online itu kadang-kadang ada jenis siswa atau pelajar itu lebih nyaman karena online mungkin lebih menarik ya dari segi gambar. Mereka juga lebih mudah untuk mengakses, biasanya guru mengirim link YouTube dan mereka tinggal nonton. Tontonannya juga lebih menarik daripada guru mengajar. Jadi ada siswa yang dua macam siswa, pembelajaran monoton sama variatif. Nah, jadi biasanya terganggu di pandemi kayak gini itu lebih condong ke murid yang lebih suka pembelajaran yang jelas, kayak dituntun satu-satu sama guru. Terus ada juga yang metode canggih seperti menonton tayangan-tayangan yang lebih menarik mata gitu mungkin. Jadi memang kita harus lebih mengerti apa yang disukai anak di masa pandemi kayak gini agar mereka tetap semangat belajar. Untuk kata kunci yang abstrak saya bawakan kali ini adalah daring, pandemi COVID-19 sama pelajar. Jadi apa yang diakibatkan, resiko apa, dampak apa saat pandemi seperti ini, terus apa saja sih yang kita ketahui pelajar tentang COVID-19, kenapa mereka malas belajar, makanya itu. Terus yang terakhir adalah pelajar, kita jadi lebih memahami sisi pelajar itu bagaimana saat pandemi seperti ini. Lalu saya masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Tadi tujuan dari saya membuat makalah dan presentasi kali ini sudah saya bacakan. Untuk yang selanjutnya, saya langsung masuk ke perintahnya Pak Ali, yaitu jelaskan isi makalah Anda per bab sesuai dengan jumlah bab yang ada pada makalah. Lalu yang terakhir saya beri kesimpulan atas isi yang saya buat itu tadi. Jadi kesimpulannya apa? Oke, bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kenapa saya membuat makalah ini? Karena pelajar atau peserta didik itu merupakan generasi penerus bangsa yang masa depannya mempengaruhi maju tidaknya sebuah negara, termasuk juga guru. Guru mengambil peran dari proses belajar mereka. Jadi kalau mereka berhasil, maka yang merasa lebih berhasil lagi yaitu guru. Mulai dari mengajar sampai mendidik, sampai mereka lulus dan menerapkan apa yang diajarkan oleh gurunya di kehidupan nyata. Namun sejak adanya virus COVID-19, kegiatan belajar jadi lebih terhambat. Anak jadi terhambat dalam segi banyak hal, mulai dari pergaulan, cara mereka belajar, sampai ekonomi orang tua mereka juga terbawa-bawa. Sehingga hampir semua aktivitas menjadi tertunda dan banyak orang yang bekerja di PHK. Itu orang tua mereka ya. Oke, jadi pemerintah seharusnya lebih memperhatikan sistem pembelajaran daring ini daripada permasalahan yang lain. Jadi permasalahan pemerintah seperti korupsi dan masalah-masalah negara itu harus rada ditepikan dulu dan mengutamakan pembelajaran daring ini. Tetap masalah yang lain itu tetap dicari solusinya, tetap ada hukumannya masing-masing. Hanya
COVID-19 ini nggak bisa ditinggalkan gitu aja karena banyak orang yang merasakan dampak, terutama dampak buruk dari COVID-19. Baik, kita lanjut ke hasil penelitian. Menurut Pak Nadiem Makarim yang disampaikan oleh beliau selaku Menteri Pendidikan 2020, hasil penelitian mengenai kondisi saat ini ada 3, yaitu berhenti sekolah. Yang kedua, pemikiran orang tua yang cenderung menyepelekan pendidikan karena anak tidak efektif dalam belajar, dan banyak pelajar merasa sia-sia belajar karena tidak mampu menyerap ilmu dengan maksimal. Itu yang saya kutip dari wawancara Pak Nadiem terhadap para wartawan yang menanyakan perihal pendidikan pelajar saat ini. Saat ini banyak anak yang menjadi malas karena sistem pembelajaran daring yang dinilai kurang efektif. Maka diharapkan guru dapat memaklumi karena penyampaian materi juga dinilai kurang ideal bagi para pelajar. Makanya para pelajar kurang paham terhadap materi yang disampaikan. Itu juga dapat dijadikan motivasi bagi para guru agar materi disampaikan dengan cara yang kreatif dan lebih menarik agar para pelajar dapat menangkap apa yang sedang diterangkan. Peserta didik juga harus dapat memanajemen waktu dengan baik agar dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu karena semuanya sudah ada jadwal masing-masing. Menurut saya itu juga kendala ya bagi para pelajar karena kita sendiri juga tidak tahu sinyal atau kondisi ekonomi keluarga atau orang tua mereka membelikan kuota bagi anak masing-masing. Jadi menurut saya tugas dengan jadwal itu tidak bisa dipastikan karena kita tidak tahu di luar bagaimana keadaan para siswa, orang tua, kesulitan mereka bagaimana, entah itu sinyal, kuota, atau cuaca yang sedang tidak menentu, atau mereka yang sedang tidak berada di jangkauan strategis wilayah yang strategis gitu. Karena kebanyakan juga masih menyepelekan tugas, sifat mereka juga berbeda-beda. Maka orang tua dituntut selalu mengingatkan anaknya untuk mengerjakan tugas dengan teliti dan tepat waktu. Itu yang dikutip dari kata-kata Muhammad Nur Gufron tahun 2003, halaman buku 17. Oke, jadi inti yang sudah di bab 1 itu adalah permasalahan dan solusi yang harus diambil oleh pemerintah, guru, dan orang tua agar para pelajar dapat melakukan proses belajar mereka dengan lancar. Yaitu solusinya menurut saya harus menyediakan kuota pemerintah, terus bantuan dana, lalu guru harus melakukan perombakan dari segi penyampaian materi yang tidak biasa seperti biasanya. Jadi dengan membuat materi semenarik mungkin hingga sampai pada pemahaman terhadap murid gitu. Lalu pelajar yang lokasi sinyalnya tidak cukup, itu harus guru harus memaklumi juga. Makanya menurut saya tidak kurang pas ya kalau guru mengambil tindakan nilai mereka dikurangi, karena saya yakin ada alasan mereka sendiri-sendiri mengapa mereka tidak mengumpulkan dengan tepat waktu. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah.
rumusan masalah. Tadi inti dari isi masalah ya, termasuk inti juga per bab itu sudah saya sampaikan. Lanjut sekarang ke rumusan masalah. Bagaimana penerapan sistem pembelajaran daring? Bagaimana cara agar peserta didik dapat belajar efektif di masa pandemi? Lalu, apa saja kesulitan-kesulitan yang dirasakan peserta didik dalam pelaksanaan sistem pembelajaran daring? Lalu, apa solusi agar mutu pendidikan tidak menurun? Kenapa pembelajaran ini berani melawan problematika? Dan 6, apa dampak yang ditimbulkan akibat pandemi? Itu yang akan dijawab di bab 2. Menurut saya, kenapa saya mengambil pertanyaan penerapan sistem pembelajaran daring? Itu dipertanyakan karena penerapan sistem pembelajaran daring ini agak ragu-ragu ya pemerintah membuat keputusan ini, karena menurut saya tidak akan lancar melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi, tapi cukup untuk mengobati pendidikan yang sedang turun karena masa pandemi. Jadi setidaknya siswa itu tidak merasakan kekosongan di kekosongan pendidikan di rumah masing-masing. Jadi mereka ada kegiatan dari guru mereka, ada tugas yang diberikan. Lalu bagaimana cara agar peserta didik dapat belajar efektif di masa pandemi? Ini juga yang harus dipertanyakan di masa-masa seperti ini, karena menurut saya tidak efektif ya. Makanya patut dipertanyakan kepada pemerintah. Dan saya akan mencari inspirasinya di internet, jawaban yang saya kutip dari internet, balasan dari pemerintah, apa yang mereka katakan. Karena menurut saya juga itu kurang efektif sekali. Pembelajaran itu perlu diterangkan, perlu dijelaskan oleh seseorang yang berpengalaman. Mungkin tidak masalah bagi pelajar yang mempunyai aplikasi belajar online. Tapi untuk pelajar yang kekurangan dalam segi ekonomi, mungkin mereka agak berat untuk membeli sistem pembelajaran online di Play Store maupun website gitu. Jadi selanjutnya, apa saja kesulitan-kesulitan yang dirasakan peserta didik dalam melaksanakan sistem pembelajaran daring? Ini sangat banyak karena dari segi sinyal, dari segi ekonomi, dari segi orang tua mereka, akan banyak perubahan yang dirasakan, maka kesulitan-kesulitan juga akan banyak. Lalu nomor 4, apa solusi agar mutu pendidikan tidak menurun? Ya, itu akan dijawab oleh pemerintah, yang akan saya kutip dari internet, laman web, dan informasi-informasi mereka lainnya. Lalu nomor 5, kenapa pembelajaran ini berani melawan problematika? Lah itu yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka berani melawan problematika gitu. Akan banyak drama, problem, masalah, dan akan banyak orang yang protes, dan juga akan banyak orang yang mempertanyakan apa yang menjadi penyebab pemerintah melakukan tindakan lockdown
dan sistem pembelajarannya beralih ke sistem daring. Sebenarnya sudah banyak yang mengetahui kenapa, dan pasti sudah jelas agar COVID-19 ini semakin tidak merajalela. Virusnya semakin hilang dari muka bumi dan secepatnya kembali ke jalur offline. Tapi tetap saja, mengapa pembelajaran berani ini tetap diberlangsungkan walaupun banyak risiko, akan tetap saya pertanyakan, karena masih banyak orang yang mengira bahwa pemerintah mengambil jalan ini itu ada sesuatu dan ada pihak yang diuntungkan. Padahal di kondisi seperti ini, pilihan ini memang sangat sulit, tapi tidak akan ada yang dirugikan atau diuntungkan, karena ini jalan satu-satunya agar COVID-19 dapat cepat diberantas gitu. Jadi nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan, karena pemerintah sudah mendiskusikan ini jauh-jauh hari, membicarakan ini dan memusyawarahkan lah pastinya untuk kebaikan bersama. Lalu apa dampak yang ditimbulkan? Nomor 6, akibat pandemi. Pasti banyak banget dampak yang ditimbulkan akibat pandemi, dan itu akan tetap saya tanyakan karena tetap penting untuk dijawab, karena ini sudah menyangkut apa yang dirasakan pelajar selama ini, dampak positif atau dampak negatif gitu. Jadi akan saya rangkum semuanya, semua dampak dan apa yang dirasakan permasalahan oleh pelajar. Oke, lalu maksud saya membuat makalah ini itu apa? Yaitu bertujuan untuk mencari solusi atas kesulitan pelajar saat ini, mengetahui apa saja dampak yang dirasakan oleh seluruh peserta didik di era pandemi, agar pemerintah segera mencarikan solusi atas permasalahan yang tercipta karena COVID-19 ini. Bukan hanya solusi, tetapi di masa seperti ini juga ada manfaat yang kita peroleh. Apa saja itu? Simak makalah ini baik-baik gitu. Jadi lebih menekankan kepada solusi, bukan saya mengungkit-ungkit seperti bilang kalau ini tidak akan ada kemajuan karena pandemi. Menurut saya ini terlalu sulit dirasakan oleh pelajar, bukan seperti itu, tapi lebih mengetahui permasalahan, dampak positif dan dampak negatif, mana yang lebih baik, apa yang harus kita ambil, lalu kita cari langkah solusinya gitu. Jadi kalau tidak menyimak ya mungkin hanya negatifnya saja yang didapat gitu. Kita lanjut ke bab 2, pembahasan, yaitu penerapan sistem pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Jadi sudah jelas ya, daring itu aja nggak sesuai ekspektasi, hanya melihat tatap muka, dan sepertinya kita tidak bisa melihat lebih luas gitu. Kalaupun kita mau bertanya lebih dekat dengan guru, lebih intim, lebih privasi, kayaknya lebih sulit, karena ya mungkin bisa chat pribadi atau video call dengan guru, tapi kan kebanyakan kita harus secara formal ya, dengan cara kita bertemu lewat Zoom atau Google Meet bersama teman-teman dosen gitu kan. Dan kalau melalui platform seperti itu yang umum, itu kan kalau tempat itu lebih ke publik gitu. Nah kalau publik itu kita lebih malu kan, daripada kita langsung bertanya secara offline gitu kan.
Jadi menurut saya kurang efektif gitu kalau kita memahami suatu pelajaran yang kita kurang mengerti dan kita lewat pembelajaran platform online. Itu menurut saya kurang ngena gitu loh. Tapi ada juga tipe-tipe siswa yang tidak masalah gitu. Dia masuk-masuk aja. Bahkan ada yang lebih paham melalui pembelajaran seperti itu daripada yang offline, mungkin karena dia introvert atau dia memang lebih nyaman di dunia online gitu. Lalu memasuki era normal baru, masyarakat Indonesia kini mulai menjalani aktivitas sehari seperti biasa. Namun demi keselamatan dan kesehatan para siswa, sejumlah sekolah yang menerapkan sistem online atau virtual tanpa tatap muka langsung. Sistem ini juga dikenal dengan sistem pembelajaran berani, itu dilakukan melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi disampaikan secara online, ya seperti yang saya katakan tadi, komunikasi dengan dosen, tes seperti UTS, UAS, praktek, itu semua melalui online. Sistem ini dibantu dengan berbagai aplikasi seperti Google Classroom, itu biasanya dimiliki oleh anak SMP, SMA. Lalu Google Meet, itu mahasiswa, anak SMA. Edmodo, itu biasanya anak SMA. Terus WhatsApp, itu secara menyeluruh. Telegram, Messenger, dan Zoom itu menyeluruh semuanya. Yang dikatakan yang telah saya kutip oleh Pak Yudo GS 2020 halaman 2 di web menyatakan selama pelaksanaan peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru melalui video call atau live chat. Nah, itu yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi ini dampak positif dari platform media online di media online di pendidikan gitu. Beda lagi kalau di yang lainnya ya. Ini di tema pendidikan mereka menang karena memang bisa dipelajari dimanapun, kapanpun. Kalau offline kan biasanya murid itu tidak masuk karena sakit atau dan sebagainya. Kalau secara online, siswa yang sedang sakit pun masih bisa mengikuti pembelajaran dengan mendengarkan lewat headset, alat-alat media sosial yang lain gitu. Lalu proses pembelajaran daring yang efektif nomor 2 itu apa? Tadi nomor 1 ya, penerapan sistem pembelajaran daring. Jadi pembahasan aku pecah jadi berapa nih? 6 sesuai dengan soal tadi. Soal apa sih tadi? Rumusan masalahnya. Jadi aku pecah jadi 6 yang aku jawab itu. Nah, nomor 2 itu tadi kan apa aja proses pembelajaran daring yang efektif. Lah ini cukup penting bagi siswa yang kebingungan gitu, yang merasa kalau daring ini gak efektif gitu. Sia-sia aku belajar. Nah, emang daring itu pasti memiliki tantangan. Siswa tidak hanya dituntut untuk belajar di rumah diem gitu aja, tapi proses pembelajarannya itu juga efektif. Itu gak kalah penting. Ini aku udah ngasih tips agar siswa belajar daring dengan efektif. Koneksi belajar yang cukup itu juga penting ya. Tapi nih tipsnya, komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call. Lah, kan kadang itu ada tuh murid yang atau siswa yang hanya beberapa anak, jadi video call itu cukup gitu, kayak 4 orang, 5 orang. Lah, itu harus terus menerus komunikasi harus berjalan lancar dan harus terjalin. Jadi
bukan sekarang video call padahal jaringan lancar, besok jaringan lancar enggak video call, enggak kayak gitu, enggak boleh. Jadi kalau jaringan lancar, sinyal baik, bagus, maka harus terus menerus mengikuti video call gitu. Terus nomor 2, aktif dalam berdiskusi antara sesama teman dan kepada guru. Jadi bukan cuma online ya guys ketemuannya, biasanya itu di chat sosial media itu juga harus aktif, di WA group itu juga harus aktif. Jadi kalau selama dosen memberi pertanyaan atau memberi soal, itu kita harus aktif jawab, entah terima kasih atau apapun. Itu mungkin bagi kalian itu sebagai syarat, tapi kalau menurut saya itu membalas itu kan kita juga dapat informasi gitu loh guys, kita tanggap gitu loh terhadap dosen yang sedang aktif di media sosial kayak WhatsApp gitu. Jadi menghargai lah, menghormati walaupun informasinya itu cuma ngasih tahu kalau udah upload tugas di Spada gitu. Jadi harus aktif. Nanti saat udah offline, ketemuan offline, jadi terrealisasi lah keaktifannya itu di realita. Yang 3, manajemen waktu bagi para pelajar. Itu sangat penting ya. Karena jika tidak sesuai dengan deadline, maka siswa akan ketinggalan dalam mengumpulkan tugas. Walaupun menurut saya tidak perlu dipermasalahkan, karena pasti ada masalah yang terjadi di pelajar, kayak sinyal atau kendala kuota atau ekonomi gitu. Tempatnya nggak strategis, jadi nggak ada listrik atau gimana, pasti adalah masalah gitu. Menurut saya sih deadline itu tetap penting, walaupun menurut saya tidak perlu dipermasalahkan sama dosen karena ya itu tadi ada masalah. Tapi untuk kedisiplinan mahasiswa nanti biar terrealisasi di realitanya, kalau udah ketemuan secara offline gitu, secara langsung, itu tetap penting sih untuk melatih. Saat kita di rumah aja kita harus tetap aktif gitu. Nomor 4, untuk mengasah kemampuan bersosialisasi, kita bisa memanfaatkan video call untuk bertemu dengan teman-teman sekelas gitu. Itu wajib juga sih. Nomor 3, kesulitan yang dirasakan peserta didik dalam pembelajaran sistem daring. Yang pertama, jaringan internet lemot, itu udah pasti. Yang kedua, kuota internet terbatas. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar jadi tidak efektif. Lalu yang keempat, solusi bagi belajar. Nah, itu bantuan dari pemerintah yang tadi udah aku bahas di video pertama. Bukan di video pertama sih, maksudnya di awal-awal. Terus KBM yang kurang efektif, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, terus peran keluarga terutama orang tua untuk memberi motivasi terhadap anak. Nomor 5, problematika daring. Yang pertanyaan aku tadi pertama. Kenapa pembelajaran ini berani melawan segunung problematika? Jawabannya karena di tengah pandemi COVID-19 ini masih mewabah hingga memakan korban ribuan orang. Di sana sini terjadi pemutusan, PHK besar-besaran, kantin sekolah tidak jalan, transportasi lumpuh, pedagang sepi konsumen, masyarakat disuruh menahan diri. Itu otomatis sudah beresiko bagi para pelajar. Belum lagi penambahan biaya pengeluaran rumah tangga bagi orang tua mereka. Lalu 6, terakhir, dampak yang ditimbulkan akibat pandemi. Ini udah tadi sebenarnya udah dirangkum sama Pak Menteri Pendidikan, yaitu ancaman putus sekolah, penurunan capaian belajar tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga karena kebanyakan di rumah stres dan segala macam gitu. Mereka tidak terbiasa, jadi ya orang tua kadang keras terhadap anak. Lalu yang keempat, keterbatasan gawai dan kuota internet. Nomor 5, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Nomor 6, anak kurang bersosialisasi. Nah itu. Tapi tidak usah khawatir karena ada dampak positifnya, yaitu anak memiliki banyak waktu di rumah. 2, metode belajar yang variatif. Orang tua bisa aja kan, karena memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, jadi mereka berencana gimana sih cara ngasih pembelajaran yang
variatif, dan menarik bagi anak mereka. Guru juga sama tugasnya. Nomor 3, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Nomor 4, mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Nomor 5, sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang mengganggu gitu. Untuk penutup sekaligus kesimpulan yang bisa saya rangkum, yaitu sistem daring secara tidak langsung mengharuskan pengajar guru untuk kreatif dalam membawa materi dalam mendidik peserta didik. Bukan hanya guru yang harus dituntut cerdas, tapi peran pemerintah juga tidak luput dalam mengambil andil dalam masalah ini. Pemerintah harus cepat tanggap dalam mengambil keputusan, karena ini sudah menyangkut pautkan pendidikan demi masa depan bangsa. Pelajar juga harus tetap semangat, tidak boleh putus sekolah, karena masa depan negeri ada di tanganmu. Semoga semua usaha baik dalam mencerdaskan anak bangsa dan membangun karakter di musim COVID-19 ini berhasil. Amin ya robbal alamin. Oke. Jadi saya yang terakhir akan menjelaskan tentang bagaimana saya mengutip dan merujuk sebagaimana yang ada pada pertemuan 14. Oke, jadi saya mengutip pada laman Pak Harahap di artikel Problematika Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19 www.Al-Kifayah Riau ACID itu. Menurut saya problematika itu banyak banget. Jadi mengapa menurut saya ini penting, karena banyak hal yang sudah terjadi di musim COVID-19 ini, dari kesulitan yang dirasakan pelajar, apa dampak positif, dan pastinya pelajar akan kehilangan banyak hal di masa remajanya, masa-masa sekolahnya. Nah, ini yang saya dapatkan di problematika pembelajaran daring pada masa COVID-19. Makanya saya mengutip artikel tersebut. Penting banget. Lalu yang kedua, saya mengutip di cara membuat makalah dengan struktur yang baik dan benar, bocahkampus.com, yang ditulis oleh penulis Rizky Pratama tahun 2020. Menurut saya, karena saya terbilang masih pemula dalam makalah, terakhir itu saya masih SMA belajar makalah, jadi menurut saya masih perlu belajar terus, dan saya tidak mau membuat kesalahan di ulangan akhir semester ini. Jadi saya mengutip cara membuat makalah yang baik dan benar, itu menurut saya masih penting. Lalu yang ketiga, saya mengutip dari efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 BDK Jakarta Kementerian Agama RI Sri Harnani tahun 2020. Efektivitas, jadi apa yang efektif? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan di awal video. Kita harus kreatif dan harus mencari apa yang menarik biar pelajar lebih memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh dosen atau guru. Nah, makanya saya cari apa sih yang efektif, apa sih yang dapat kita pelajari. Kita cari yang mudahnya gitu. Di artikel efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Lalu yang keempat, itu saya mengambil dari artikel penulis Syafni Erma Yulis S tahun 2020 dengan judul Penerapan Sistem Pembelajaran Daring dan Luring di Tengah Pandemi COVID-19, dengan laman yang sama, yaitu www.alkifayahriau.ac.id. Ya, penerapan sistem pembelajaran daring dan luring di tengah pandemi COVID-19 ini banyak problematika tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi penerapan ini, artikel ini lebih ke bagaimana sih cara nerapin gitu, biar siswa nggak kaget gitulah. Jadi saya masih butuh artikel tersebut, dan penerapan juga penting
karena ini merupakan awal dari keputusan pemerintah mengambil sistem pembelajaran daring. Dan luring nggak saya masukin karena luring itu lebih ke televisi atau sesuatu yang disampaikan pelajar cuma nggak lewat online ya. Luring itu lebih ke, saya kurang tahu karena saya hanya mempelajari daring saja. Oke, karena saya juga temanya daring gitu, cuma di sini ada juga luring, tapi saya nggak buka laman tersebut, cukup sampai di daring aja gitu. Baiklah, kalau begitu itu yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ada kata-kata yang saya ucapkan salah, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan yang sudah saya buat. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.